pada kesempatan yang baik, di hari yang baik, dan di keadaan yang baik saat ini, marilah kita dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwalah seseorang itu bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yunus ayat yang ke-63 dan 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah, bagi mereka kabar gembira, yakni kegembiraan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwa orang yang memegang teguh status ketakwaannya, maka seluruh problematika kehidupannya yang datang silih berganti akan Allah beri kemudahan. Meskipun itu permasalahan terkait ekonomi atau keduniaan, Allah akan berikan rizki, berikan pertolongan dari arah yang tak terduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan keperluannya. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Hidup yang kita jalani saat ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Karena sejatinya ujian dan cobaan itu adalah sunnatullah, sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan pasti akan kita alami. Dan ujian dan cobaan ini adalah menjadi warna-warni, menjadi penghias kita hidup di dunia ini. Dan kesabaranlah yang menjadi ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ujian dan cobaan ini yang datang kepada kita bertubi-tubi, silih berganti, merupakan sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi hamba-hambanya. Tidak satu pun di antara kita yang terlepas dari ujian dan cobaan ini. Keimanan, keyakinan, ketakwaan, tawakal, dan kesabaran menjadi sesuatu yang amat sangat kita butuhkan agar kita bisa menghadapi segala macam badai cobaan yang telah Allah berikan. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun, kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah tidak diperkenankan untuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan haruslah diyakini bahwa tidaklah Allah menurunkan berbagai musibah melainkan sebagai ujian atas keimanan yang kita miliki. Am hasibatum an tadkhulul jannah
Apakah kalian mengira kalian akan dimasukkan ke dalam surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Sedangkan kalian belum diberikan ujian dan cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu. Dan ketahuilah bahwa ujian dan cobaan itu yang kita hadapi sekarang ini tidak ada apa-apanya jika kita bandingkan dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasulnya. Tidak ingatkah kita bagaimana kisah Nabi Ayub yang diberikan ujian dan cobaan bertubi-tubi, silih berganti, tidak kunjung selesai. Dimulai dari wafatnya anaknya, hartanya terkuras habis, kena banjir, kena musibah lain-lainnya, dan sampai di ujungnya dia terkena penyakit yang menurut penduduk sekitar itu penyakit yang sangat menjijikkan, yaitu penyakit kulit. Dan akhirnya dia diusir dari kampungnya. Hanya istrinya yang mendampinginya pada saat itu. Dan bahkan Ibnu Katsir menceritakan bahwa ada satu titik di mana istri Nabi Ayub ini hendak menyerah atau meninggalkan Nabi Ayub juga, karena tidak kuatnya ujian dan cobaan yang ia terima. Tapi pada akhirnya Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian doa ini Allah abadikan di dalam Al-Quran dan menjadi tuntunan bagi kita, bagi siapapun di antara kita yang menghadapi penyakit, mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh, maka doa ini yang sangat dianjurkan. Rabbi anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Quran Surat Al-Anbiya ayat yang ke-83. Kisah Nabi Ayub ini menjadi satu kisah di antara banyaknya kisah beratnya cobaan yang diterima, yang dihadapi oleh Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran penting yang perlu kita ambil dari kisah Nabi Ayub ini adalah bagaimana sikap dia dalam menghadapi cobaan dan ujian. Nabi Ayub tidak pernah berputus asa. Ia tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah. Ia tidak berkata kepada Allah, "Mengapa Engkau memberikan penyakit ini kepadaku? Allah tidak adil, Allah begini, Allah begitu." Tidak. Nabi Ayub tidak mengucapkan hal itu. Tapi apa yang Nabi Ayub itu ambil adalah ia berserah diri. Justru ia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang layak kita contoh dari kisah ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Cobaan dan ujian merupakan sunatullah seperti yang Khatib sampaikan sebelumnya. Berlaku pada setiap hambanya. Maka ada beberapa gambaran mengenai hal ini dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama, cobaan dan ujian yang Allah berikan ini adalah bentuk cintanya Allah kepada hambanya. Seperti dalam hadis Nabi SAW, "Inna idhamal jazaa ma'al bala wa inna Allah ta'ala idza ahabba qaum." Jika Allah itu cinta kepada suatu kaum, ibtalahu, maka akan Allah berikan ujian kepada mereka. Faman radiya, apabila mereka ridho terhadap ujian dan ketetapan yang telah Allah berikan, falahu ridho, maka Allah ridho. Wa man sakhita, dan jika mereka murka, marah, tidak ridho kepada ujian dan cobaan yang telah Allah berikan,
falahus, maka Allah juga akan marah padanya. Gambaran yang kedua adalah yang dijelaskan dalam Quran. Kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat fana. Artinya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk di dalamnya adalah ujian dan cobaan, tidak akan selamanya kita hadapi. Pasti ada ujungnya. Maka sebagai makhluk yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kita diharuskan untuk bersabar menghadapi ujian tersebut. Karena yang kita yakini adalah pasti akan ada ujungnya. Mau selama apapun cobaan yang kita hadapi, pasti ada ujung. Karena sejatinya dunia ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Karena roda itu berputar. Tidak akan selamanya seseorang itu ada di atas. Begitu juga sebaliknya, tidak selamanya orang itu ada di bawah. Itulah yang harus kita ambil dari ujian dan cobaan ini. Gambaran yang ketiga adalah kita harus memandang ujian dan cobaan ini sebagai sarana, cara kita, jalan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mencapai suatu titik di mana kualitas dan ketakwaan kita ini menjadi hal yang mendarah daging bagi kita. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, suatu hari ketika dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat cobaannya?" Maka Nabi menjawab, "Para nabi." Kemudian orang-orang yang seperti para nabi. Kemudian orang-orang yang seperti mereka. Ketahuilah bahwa seorang hamba diuji Allah berdasarkan keimanannya. Jika keimanannya kokoh, maka akan semakin berat cobaannya. Namun jika keimanannya lemah, maka ia akan diuji sesuai kadar keimanannya. Maka kita perlu sadari bahwa karena kita ini kan umat Nabi Muhammad SAW, kita sangat ingin mencontoh bagaimana Nabi berperilaku, bagaimana iman dan ketakwaan. Maka kita harus bersiap diri, kita harus siap dengan cobaan yang akan semakin berat. Karena tidak mungkin ketika bertambahnya iman, cobaannya semakin kecil, tidak mungkin. Pasti akan semakin berat. Karena sejatinya pohon ketika ia semakin tinggi, maka angin yang menerpanya akan semakin besar. Gambaran yang keempat adalah cobaan dan ujian yang kita hadapi ini merupakan hakikat dari kehidupan manusia di dunia. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-1 dan ke-2. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dari ayat di atas memberikan penjelasan kepada kita bahwa apa saja yang kita alami di dalam hidup ini sesungguhnya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berada di kondisi yang enak, penuh kecukupan, memiliki harta yang banyak, sejatinya itu adalah ujian dari Allah. Allah ingin menguji kita, apakah dari rezeki yang telah Allah berikan ini kita telah bersyukurinya, kita telah memanfaatkannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya,
Jika kita ditempa oleh masalah, mengalami cobaan berupa kesusahan, itu pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita seberapa besar kesabaran yang kita miliki dan seberapa besar upaya kita untuk menjadi hamba yang lebih baik dari sebelumnya. Gambaran yang kelima dan yang terakhir adalah setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya selalu mengandung hikmah yang positif di dalamnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, sesungguhnya bagi Allah pada setiap ujian yang diturunkannya terdapat karunia Allah di dalamnya. Ini bisa kita lihat dari kisah Nabi Ibrahim yang kemudian Allah uji. Allah berikan cobaan kepadanya untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail. Putra yang diidam-idamkan, putra yang sangat dicintai, tapi Allah menyuruh untuk disembelih. Maka ketika Nabi Ibrahim itu rela dan bersabar atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah, Allah berikan hikmah kepadanya. Peristiwa itu Allah abadikan menjadi suatu ibadah yang kita laksanakan kemarin. Dan pastinya Nabi Ibrahim juga mendapatkan bagian pahala yang tidak akan pernah putus sampai hari kiamat. Itulah bagaimana ketika hamba itu menerima apa yang menjadi ketetapan Allah. Banyak hikmah-hikmah positif di dalamnya. Dengan demikian, manusia harusnya menjadi sadar bahwa ujian yang dihadapinya itu tidak lepas dari hikmah, yang justru di dalamnya ada kebaikan. Sudah barang tentu ia dituntut untuk mampu mengambil hikmah yang positif di dalamnya, yang tersembunyi di dalamnya. Barangkali ada penghapusan dosa, atau ada pahala yang mengalir seperti pahala yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, dalam keadaan apapun, suka maupun duka, bukan tidak mungkin dengan adanya ujian dan cobaan yang kita hadapi, kita dapat mengambil ibrah atau pelajaran dan hikmah dari setiap peristiwa. Tentunya hal ini menjadi bekal dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berusaha memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Sabar dalam menerima segala ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah dan berserah diri kepadanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, semoga kita semua mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjadi hamba yang selalu bersabar dalam menghadapi segala ujian. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu berbaik sangka kepadanya, sehingga termasuk golongan orang-orang yang beriman, yang dari sebab keimanannya itu Allah mendatangkan rahmat kepada kita. Khatib akan menutup khutbah Jumat ini dengan suatu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
yaitu orang-orang yang ketika ditimpakan musibah padanya, ia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Apa kabar gembira yang Allah ingin sampaikan bagi orang-orang yang bersabar? Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul